Halo Sobat People Zaman Now. Bertemu lagi dengan saya, Gary. Buat yang pertama kali baru lihat channel YouTube saya biasanya membuat video blog atau vlog itu mengenai unboxing, gaming, sama traveling. Kalian bisa lihat kok video saya sebelum video ini ya. Ada banyak kok. Dan pastinya seru-seru. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya. Itu bisa melihat bayangan makhluk halus. Dan itu saya mengalaminya secara sadar. Dan kejadiannya itu sudah lama banget. Udah 20 tahun yang lalu. Itu berarti dari tahun sekarang itu sekitar tahun 2000. Itu saya masih kelas 5 SD, masih kecil. Nah, kalian penasaran kan? Kejadiannya itu ada di mana? Dan saatnya saya akan membocorkan di manakah kota itu. Ini dia. Ya, betul. Di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, untuk nama hotelnya sendiri saya nggak akan ngasih tahu secara detail ya, karena saya tidak enak nih. Kalau saya kasih tahu nama hotelnya, nanti saya dianggap menyalahgunakan nama hotel tersebut. Tapi saya akan kasih bocoran lokasi hotel ini di dekat mananya. Oke? Jadi kalian tunggu aja ya. Saya akan mau gambar lokasinya. Nah, ini sudah saya kasih gambarannya ya. Nah, jadi ancer-ancer lokasi hotelnya itu berada di perempatan lampu lalu lintas. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya sudah kasih bocoran dikit nih. Lokasinya itu selain dekat lampu lalu lintas, itu terletak dekat sama Rita Supermarket. Selain itu, di samping sudut kiri kanannya itu ada hotel. Nah, kalian bisa menentukan sendiri ya, kira-kira hotel yang mana nih yang saya maksud. Oke? Nah, ini juga ada tulisan Don Bosco. Nanti saya akan cerita nih abis ini. Jadi ceritanya begini. Saya waktu kelas 5 SD itu bisa ikut ke Wonosobo karena lagi libur sekolah. Jadi karena saya nggak ngapa-ngapain di rumah, saya diajak sama mama saya ke Wonosobo buat jemput kakak saya. Kebetulan kakak saya itu sekolah di Don Bosco. Mungkin bagi teman-teman yang tahu sekolah tersebut atau yang belum tahu, itu sekolah Don Bosco khusus sekolah luar biasa bagi anak-anak yang tidak bisa mendengar, atau lebih dikenalnya itu sekarang tuli ya, gangguan pendengaran. Jadi sekolahnya di situ, di Don Bosco.
dari SD sampai SMP itu ada kok di situ. Nah, saya itu perginya nggak cuma sama mama saya doang. Saya juga ajak adik saya perempuan. Waktu itu masih kecil sih, mungkin masih umur 3 tahun deh. Oke, udah nih, saya sudah sampai nih di Wonosobo. Nah, saya pas sampai di hotel yang saya nginep ini sebenarnya nggak ada rasa yang mencurigakan ya. Ya normal lah seperti orang-orang pada umumnya. Ya, saya nginep di sana cuma semalam karena setelah dari Wonosobo saya mau lanjut lagi sama mama saya pergi ke Solo. Nah, pas saya nginep ini itu ada yang aneh nih. Anehnya gini, pas saya sudah mau tidur nih jam 9 malam deh. Soalnya kan kalau di Wonosobo itu situasinya beda ya sama Jakarta. Kalau jam 9 di Jakarta masih ramai banget. Kalau di Wonosobo, udah sepinya bukan main. Ya udah, saya putuskan nih buat tidur, semuanya tidur deh, mama saya, adik saya, kakak saya. Nah, pas saya tidur, udah tidur, kebangun saya jam 1 malam. Itu saya waktu itu kebelet pipis. Kebetulan hotel ini kamarnya sama toiletnya pisah, jadi ada di seberang gitu. Ini kamarnya, toiletnya di sini. Jadi saya harus keluar dulu nih dari kamar, nyebrang ke sini. Toiletnya banyak sih, ada berapa ya, 10 ada kali. Tapi saya nggak sendirian, saya minta tolong temenin dong sama mama saya. Mah, bangun mah, Giri mau pipis. Ya udah ditemenin, cukup. Dan nih mama saya di luar, saya di dalam. Udah pipis selesai, balik lagi saya ke kamar. Udah di kamar, lanjut lagi dong mau tidur. Nah, anehnya saya itu kalau udah bangun itu susah banget buat tidur, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau mama saya itu bisa tidur cepet, apalagi kakak sama adik saya, wah udah kayak orang mati. Nggak berasa suaranya. Kalau ada dengar suara-suara apa gitu nggak kedengeran. Nah, pas saat ini nih saya merasakan ada yang aneh di kamar saya. Jadi di kamar saya itu ada jendelanya itu kalau dari dalam itu bisa ngeliat orang di luar. Kalau orang luar nggak bisa ngeliat ke dalam. Kurang lebih kaca jendelanya itu seperti ini. Udah ada bayangan kan? Jadi kacanya ini kalau ditarik ke dalam itu bisa kebuka, kalau tarik ke luar itu bisa ketutup. Nah, ini kebetulan posisinya ketutup. Itu pas saya melihat ke kaca jendela itu, saya kok ngeliat ada bayangan rambut hitam. Aneh dong, malam-malam kok ada bayangan rambut hitam. Emang ada orang jam segini? Padahal saat saya nginep itu ada tamu-tamu yang lain nginep di hotel saya yang saya inep ini. Ya udah, saya ngerasa aneh dong. Saya bangunin mama saya. Mah, bangun mah.
lihat deh di kaca jendela itu kayak ada ini ya, orang itu orang atau bukan ya. Terus mama saya juga ngeliat, oh iya benar, ada bayangan rambut hitam gitu deh, model-modelnya bener-bener jelas banget. Mama saya suruh saya buat lihat ke depan. Waduh, ya udah, saya dengan hati yang sedikit bergetar dan menakutkan itu, saya memutuskan untuk keluar. Saya lihat nih, saya buka pintu itu kamar saya, ceklek. Pas saya nengok, gak ada siapa-siapa, bener-bener gak ada siapa-siapa. Ya udah, saya balik lagi ke dalam. Saya lihat kaca jendela itu hilang, benar-benar nggak ada itu bayangannya. Saya nggak tahu itu siapa. Ya udah, saya putuskan untuk tidur lagi karena waktu itu saya masih berpikiran positif lah. Saya nggak mau bayangin yang macem-macem, ya kan. Ya udah, saya tidur, mama saya juga tidur. Keesokan pagi harinya, mama saya nanya nih sama bagian resepsionisnya, nanya, mas, waktu itu ya yang jaga mas-mas deh kayaknya, mas, semalam itu saya kan ngelihat kayak bayangan rambut hitam, itu mas tahu nggak siapa sih itu? Masnya bilang, iya, mohon maaf nih sebelumnya, bayangan-bayangan hitam itu memang ternyata yang punya pemilik hotel ini belum lama meninggal. Itu gara-gara kecelakaan pas lagi lari pagi, ditabrak sama mobil. Jadi belum 40 hari itu arwahnya masih ada di hotel yang saya nginep ini. Kebetulan aja dia mungkin duduk-duduk di depan kamar saya. Jadi kurang lebih seperti itu cerita yang saya alamin. Ya udah, mungkin itu sih yang bisa saya share ya, pengalaman perdana saya bisa dikasih penglihatan makhluk halus. Ya bayangan sih ya, nggak langsung sosoknya, mukanya langsung. Ngeri kalau itu. Untungnya bayangan makhluk halus ini nggak ganggu ya, baik kok untungnya, nggak sampai ngagetin. Itu nggak, untung banget. Dan ini pengalaman perdana saya ya, bisa melihat bayangan makhluk halus. Ini teman-teman boleh percaya, boleh enggak, itu hak kalian buat menilai cerita saya. Jadi saya nggak masalah kok, karena ini memang pengalaman saya pas masih kecil. Oke, segini aja ya video dari saya. Semoga kalian bermanfaat ya nonton video saya ini. Jangan lupa video saya di like. Kalau mau lihat video-video selanjutnya yang lebih seru, bisa subscribe ya video saya. Dan sampai jumpa. Dadah. Ingat, stay at home, tetap di rumah selalu ya. Kalian tahu kan kondisi sekarang lagi bagaimana di luar, tidak bisa diprediksi. Kematian semakin banyak gara-gara COVID-19. Jadi kalian yang menonton, ingat, kalau kalian ada pekerjaan dari rumah, taatilah, oke? WFH, work from home. Kalau kalian yang hobinya nge-vlog, jangan keluar-keluar dulu. Kayak saya, WFH, vlog from home, oke? Dadah.